Sekarang Yesus secara physically tidak bersama kita, tetapi rohnya yang kudus ada bersama kita. Tetapi dia membela kita. Kenapa? Bukan berarti kita dibela-bela dan akhirnya kita jadi kurang ajar. Bukan. Beda ya, manusia membela seseorang, menutupi kesalahan jadi kurang ajar. Bahkan tidak bertobat. Nah kalau Tuhan membela itu dia akan mendisiplinkan kita ada. Tapi dia menegur kita, mengingatkan kita kembali dengan firman Tuhan. Tetap ada saudara ya. Jadi cara pembelaan Tuhan beda sekali dengan pembelaan manusia. Orang bisa membela karena satu suku. Apalagi kakak beradik. Apapun yang salah dibela-belain. Orang tua dibela. Orang tua apalagi membela anak. Ya. Saya tidak akan membela jemaat yang bermasalah. Tetap ditangani. Tetapi kemudian dicari solusi. Minta maaf ataupun bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Seperti itu saudara. Ya tidak berhubungan dengan kejahatan yang melibatkan kriminalitas segala macam ya tidak. Tetapi ketika kita menggenapi firman Tuhan dengan meminta Tuhan ajar saya jadi pembela seperti Tuhan. Kalau Tuhan yang membela kita itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Makanya dikatakan orang tidak bisa ganggu gugat. Kenapa? Karena pembenaran dari Tuhan. Kalau manusia bisa orang ganggu gugat. Kenapa? Karena manusia punya kesalahan. Kedua, kalaupun saya membela dan sudah benar, tapi Tuhan memang izinkan berbeda, orang lain bisa mengalahkannya juga. Kenapa? Karena manusia kita terbatas. Kita masih punya Tuhan yang lebih besar yang kita bisa andalkan. Tetapi kalau kita membela orang karena Tuhan yang suruh dan Tuhan berikan kepekaan bahwa kita melakukan itu, saudara yakin bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Pasti Tuhan ambil alih. Pernah saya membela seseorang ya saudara, dan di ujung-ujung tanduk saya ingin masuk penjara. Saya akan dituntut masuk penjara. Tetapi di hari terakhir itulah harusnya jatuh tempo lah keadaan yang ada itu. Tuhan bela saudara. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Karena saya tahu Tuhan engkau yang suruh saya. Saya doa puasa. Saya lakukan sesuatu minta tanda dan engkau berikan. Dan kemudian di ujung tanduk saya nggak terlalu takut saudara. Mungkin saya berpikir baguslah masuk penjara. Itu bukan dosa saya juga sebenarnya. Tapi kalau masuk penjara berarti heboh lah ya. Arti viral dulu ya. Ternyata tidak saudara. Artinya Tuhan tahu bahwa ini kehendak Tuhan dan Tuhan izinkan. Dan kalau memang ternyata Tuhan izinkan apapun, saya rela. Saya nggak terlalu takut. Kenapa? Karena bukan saya yang ngotot, yang kemudian buru-buru memberikan pendapat. Justru digemuli, didoakan, dipuasakan. Jadi tidak mungkin mengambil keputusan yang salah dalam hal beresiko seperti itu. Ya. Allah membela kita saudara. Luar biasa kan saudara ya. Kalau dia kita yakin sudah menyerahkan dirinya buat kita, maka dia juga bisa menyerahkan segala sesuatu buat kita. Nah kalau engkau mengalami kesusahan, kemiskinan, sakit penyakit, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah pendidikan, bodoh di sekolah anakmu, berdoa, minta hikmat, minta kekayaan, minta berkat kepada Tuhan, minta penyelesaian masalah kepada Tuhan. Minta yang baik-baik kepada Tuhan. Tuhan pasti berikan saudara. Yakin itu. Tuhan pasti berikan. Sakit penyakit pun Tuhan berikan kesembuhan. Saya banyak sekali sakit waktu itu. Dari kecil juga sudah sakit-sakit. Tapi Tuhan berikan kesembuhan. Banyak sekali. Tapi juga berhikmat ya. Kalau udah tahu udah sakit nggak boleh begini ya. Jangan dilawan. Gitu ya saudara ya. Tapi kalau memang ternyata harus sakit dan diizinkan Tuhan. Pasti Tuhan bela selama dia berikan kita kehidupan. Minta kesempatan kesehatan dari Tuhan. Masalah uang, Tuhan berikan saudara. Amin. Apa yang kurang dengan Tuhan? Kalau Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya, dicatat di sini kok. Sudah berikan nyawanya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Pegang firman Tuhan ini. Nah di mana itu terdapat? Ya Roma pasal 8 ayat 32. Pegang firman Tuhan itu. Oh berarti saya mau pegang nih. Roma 8 ayat 32. Segala sesuatu Tuhan berikan. Tetapi kitanya mau berikan apa pada Tuhan? Berikan hidupmu pada Tuhan. Amin. Kau dekat dengan Tuhan. Engkau juga punya waktu berdoa. Engkau punya waktu baca Alkitab dekat dengan Tuhan. Masa sih seorang bapak yang selalu anaknya dekat dan perhatian dan segala macam, bapak pasti sayang. Nah Tuhan lebih daripada itu saudara. Haleluya. Ingat loh, segala sesuatu bisa dikaruniakan Bapa dalam nama Yesus kepada kita. Haleluya. Yang penting lewat Yesus. Karena engkau akan menerima sesuatu yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Makanya berdoanya waktu memulai berdoa, Bapa dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Diakhiri juga dengan
Kami serahkan semuanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di dalam nama Yesus, mulai dan akhir di dalam nama Yesus.